Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Elise chapter 332. Yang dimana di sini kita akan memulai keberangkatan si Jinwoo untuk ke tempat organisasi ya, yang bernama yaitu Frame. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana si Jiwoo menghadapi si Duk. Nah, karena di sini sama-sama kuat ya, sama-sama sudah upgrade levelnya. Ini makin menarik ya, apalagi si Duk ini udah diajarin atau udah dipandu sama si muridnya Skynader yang utama, yang merah itu. Yang sebelumnya si muridnya ini kan nggak terlalu suka sama dia, makanya nggak diajarin, tapi dibimbing mungkin biar nggak memalukan gurunya. Tapi keren sih kata gue. Nah, di sini gue kaget juga, ada yang bikin gue kaget, yaitu ternyata Jiho ini udah pacaran sama si Nuna. Tahu kan, yang ketua organisasi Siwa apa siapa itu ya, yang baik mulu sama dia. Nah, gue kaget di sini pas gue baca di chapternya itu, pas lagi ini si Jiho itu lagi berlatih kan sama si Nuna itu ya, teknik baru dan lain-lain. Ketika udah ketika pas si Jiwo atau si Nuna ini bertarung istirahat, nah si Nuna itu kayak orang-orang anak kecil ya, jadi lucu aja, imut aja. Yang harusnya Nuna itu tegas orangnya, pas ketemu Jiwo ngobrol kayak ya gitu ya, diimut-imutin ya. Dan dia bilang sendiri maksudnya nggak usah kaku sama dia karena dia kan udah jadi pacar. Saya kaget kapan nembaknya nih, soalnya di chapter sebelumnya tuh nggak dikasih tahu, maksudnya bukan nggak dikasih tahu doang, tapi bener-bener nggak ada kayak kejelasan si Nuna gimana nembaknya dan lain-lain. Mungkin nggak ditongolin gitu, makanya gue kaget pas dia bilang pacaran. Tapi seru di sini, dia udah dilatih sama si Nuna juga ya, tentang memperbaiki tekniknya. Nah, benar-benar diantar tuh sama Gestella, dan benar semua orang pada bingung abis. Ternyata Gestella lah yang nganter si Jiwo dalam bentuk manusianya, nggak dalam bentuk kucing ya di sini. Nah, tapi di sini Kaiden juga ikut, kayak Catherine, kayak Pluton, semuanya ikut tuh, tapi dalam bentuk hewan. Karena pasti pada kaget lah ya, tahu-tahu tiba-tiba yang awal si Jiwa ini ada Kaiden, ada Catherine, ada Pluton, itu pasti bakal kaget lah ya. 4 orang itu disangka nanti dia malah mau nyerbu si Frame lagi, atau mau ngancurin Frame karena dendam sama Andre. Di sini juga meskipun nggak dilatih sama si Gestella, tapi mungkin di pertarungan kali ini pas ngelawan Dukan mungkin kelihatan tuh sama Gestella ada teknik atau ada sesuatu hal yang kurang lah ya dari pelatihannya Jiwo. Mungkin di sini si Gestella bakal ngajarin si Jiwo ini nih, entah itu dalam secara langsung atau mungkin ya kayak biasa, kayak Catherine aja, kayak ego, munak-munak gitu, malu-malu ya, kayak malu-malu mau gitu ngajarinnya ya kan. Nah, kekuatan apa ya nantinya? Nah, gue penasaran tuh teknik apa nih nanti yang Duk bakal keluarin untuk ngebunuh Jiwo. Dan pastinya teknik itu bakalan dikeluarin pas dia terdesak. Pasti terdesak sih nanti si Duk ini. Nah, mungkinnya sih pas si Duk ini terdesak itulah si Jiwo bakalan ngeluarin teknik pembunuhnya itu yang dikasih sama salah satu cowok ya yang suka sama Nuna. Wah, gimana nggak sakit hati ya kalau dia tahu ternyata si Nuna ini udah pacaran sama si Jiwo. Meskipun belum banyak yang tahu, tapi di sini bakal kesel nih. Ternyata siapa tuh yang anaknya masih yang orang tua itu, yang salah satu top 10 di dunia juga ya, dia juga suka sama Nuna. Ini bakalan jadi perang abis-abisan ya kan kalau kayak gini ya. Gimana nggak kesel dia ya kan. Dia udah ngejar, udah effort banget dari luar negeri mau ke Korea, ternyata yang tadinya mungkin dijodohin itu kejebak sendiri dia perasaannya. Tadinya dijodohin tapi nggak diterima sama si Nuna ini.
Baik lagi ke gestel nih, kayak si Supri, Schneider tuh, ya kan. Pada kaget aja ngeliat si Gestila tiba-tiba muncul dan nanya kenapa bisa gitu, alasannya apa. Dan salah paham si Gestila nangkepnya. Kenapa gue bilang salah paham? Ternyata disangkanya si Gestila itu ada hubungan sama Kaiden. Tahu sendiri ya, si Gestila ini tipe orang yang salah paham mulu nih kalau ada apa-apa. Tapi bakalan seru sih ke depannya nih, apalagi kalau nanti si Gio ini menang lawan Duk. Nah, yang nanti si Frame tuh bakalan dianggap kalah lah sama murid-muridnya Kaiden. Bakalan bermunculan tuh musuh-musuhnya, entah itu dari murid-murid anggota lain, grup lain, atau bisa jadi dari top 10 yang lain ya, yang datang ke apa tuh namanya, yang akan datang buat menerima tantangan dari Jiwa. Ini kan baru 1 orang nih ya. Bayangin kalau pastinya bakalan kaget lah semua orang, ternyata muridnya Kaiden ngelawan Duk atau muridnya si Schneider itu kalah sama murid Kaiden yang baru berlatih cuman dalam waktu 1 tahun. Bayangin, cuman dalam 1 tahun dia udah sekuat itu. Dan pastinya bakal kaget nih kalau Jiwa ngeluarin teknik-teknik baru, apalagi yang force control yang dikasih sama si tekniknya sama Kaiden yang bisa ngancurin dalam jarak jauh. Itu kan ibarat teknik jarak jauh ya, kekuatan jarak jauh. Biasanya kan kalau Jiwa kan orangnya kebanyakan lari cepat itu jarak dekat ya, kayak assassin modelnya. Nah tapi kali ini beda nih, dikasih kekuatannya itu mungkin buat jaga-jaga kalau yang dia lawan ternyata kayak racun. Itu kan susah ya, kalau racun itu kan bisa asap dari jarak jauh juga bisa, mungkin makanya dikasih. Tapi karena di sini juga ada Pluton yang ngajarin, ada Catherine. Ini beda ya, sebelumnya kan Pluton belum ada ya. Nah di sini dia bakal kaget nih, si yang lain Duk, Schneider, Supri, dia bakal kaget ngelihat si Jiwo ini punya fisik yang sangat kuat. Meskipun badannya kurus, tapi ketahanannya itu lebih kuat dari top 10 dunia yang lain, ya kan. Udah dapetin itu juga, dapetin penyembuhan yang pastinya level penyembuhannya bakalan lebih upgrade lagi, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi ya, digabungin. Dan gua ngira di sini si Jiwa juga udah kayak bisa lah ngimbangin gimana caranya mencocokkan kekuatan-kekuatan yang dilatih sama Pluton, Catherine, dan Kaiden salah satunya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar ilustrasi, desain ilustrator, desain website, UX, UI, aplikasi, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada cara-caranya, serta gue juga ngajarin gimana caranya ngehasilin uang dari skill ini, guys. Jadi kalian bisa kerja di luar negeri, atau bisa kerja sebagai freelance, remote, atau bisa di kantor. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.